Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan. Engkau bangunkan kami pada pagi hari ini. Berkat-Mu senantiasa baru di dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh kembali kekuatan yang baru atas penyertaan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mempergunakan kekuatan dan waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap pekerjaan dan kegiatan yang kami lakukan, ya Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu lewat pekerjaan-pekerjaan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, sinari hati dan pikiran kami. Biarlah kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang menyertai kita semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022, yang tertulis pada kitab Mazmur pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Sekali lagi saya akan bacakan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sepanjang kita berjalan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, kita tidak terlepas dari masalah, rintangan, dan cobaan hidup yang datang silih berganti. Terkadang datang sukacita, kebahagiaan, dan terkadang juga datang kesengsaraan dan kesesakan serta penderitaan hidup. Itu yang sering kita alami dan kita tidak bisa menghindar dari segala situasi yang kita hadapi. Terlebih kesengsaraan, penderitaan, dan kesesakan jiwa. Tidak ada seorang pun yang dapat mengelak dari semuanya itu. Namun satu harapan yang pasti adalah kita melihat kitab Mazmur pada pagi hari ini yang menjadi firman Tuhan untuk kita adalah Mazmur dari Daud. Mazmur dari Daud, dia menunjukkan keyakinan yang penuh kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Dia bukan hanya merasakan aman, selamat di tangan Tuhan hanya saat dia mengalami sukacita, tetapi saat dia di dalam menghadapi bahaya sekalipun tidak mengurangi sukacitanya bersama Tuhan. Oleh karena itu, ajakan dari pemazmur Daud bersukacita, sukacita yang bagaimanakah? Apakah sukacita yang sifatnya sementara, atau hanya orang yang bersukacita karena tertawa, karena menonton film lelucon dan lain sebagainya? Tetapi sukacita yang dimaksud dalam nats ini adalah sukacita yang besar, sukacita yang benar. Itu berasal dari Tuhan, bukan sukacita yang sifatnya sementara. Dan ajakan dari pemazmur Daud untuk kita adalah bersorak-sorak
dan bersukacita karena kasih setia Tuhan. Artinya kasih setia Tuhan itu adalah di dalam segala situasi. Saat kita bersukacita, Tuhan sangat dekat dengan kita. Dan dalam situasi yang membahayakan sekalipun, Tuhan siap menolong kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun, asal kita yakin dan percaya. Dan siapakah pemilik sukacita? Siapakah yang memiliki sukacita yang berasal dari Tuhan? Adalah orang yang senantiasa percaya kepadanya. Orang yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Tidak berharap kepada kekuatan manusia, tetapi berharap satu-satunya hanya kepada perlindungan Tuhan. Dan itu dapat kita baca dalam pasal 31 kitab Mazmur yang menjadi nas untuk kita pada pagi hari ini. Sebelum ayat yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 adalah di mana Mazmur Daud sangat merasakan kemurahan Tuhan. Dia memohon pertolongan dan kemurahan Tuhan satu-satunya. Dia merasakan perlindungan di hadapan Tuhan dan yang meluputkan dia karena keadilan Tuhan. Dia yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menyendengkan telinganya, mendengarkan permohonan dan seruannya. Itulah yang membuat imannya senantiasa berpegang teguh, berharap hanya kepada Tuhan. Dia bukan hanya berharap kepada Tuhan, bersukacita, bersorak-sorai saat dia aman dalam lindungan tangan Tuhan. Tetapi dalam situasi yang paling membahayakan sekalipun, termasuk musuh-musuhnya yang mencemooh dia, musuh-musuhnya yang mengelilingi dia, yang selalu mengintai dia dengan berbagai tipu daya muslihatnya, tetapi tidak mengurangi sukacitanya, tidak mengurangi dia untuk bersorak-sorak. Itulah yang dapat kita pelajari, itulah yang dapat kita hayati untuk firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Demikian juga di dalam perjalanan hidup kita tidak lepas dari beban hidup, masalah, rintangan, dan cobaan-cobaan hidup yang terkadang sering untuk menggoda kita, bahkan menjadi meninggalkan Tuhan. Percaya kepada kekuatan yang lain, lupa akan kemahakuasaan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu akan keterbatasan kita. Tuhan Maha tahu akan kelemahan kita. Dia selalu bangkit untuk menuntun kita. Dan pada ayat yang ke-9, Tuhan tidak menyerahkan kita ke tangan musuh, tetapi Dia selalu menegakkan kita tegak berdiri. Dia adalah Bapa yang selalu menyelamatkan kita, melepaskan kita dari segala jerat musuh yang mengelilingi kita. Oleh karena itu, melalui nats untuk kita pada pagi hari ini memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang senantiasa baru di dalam kehidupan kita. Allah Bapa kita adalah Allah yang peduli, Allah yang selalu memperhatikan segala penderitaan, dan Dia selalu menilik kesengsaraan kita. Dia tidak pernah tutup mata, dan Dia selalu melihat kita dan selalu menolong kita dalam situasi apapun, asal kita tetap yakin dan percaya, berpengharapan akan kasih setianya. Oleh karena itu, firman Tuhan yang kita gumuli pada pagi hari ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan setia kepada janjinya, seperti firman Tuhan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Itulah janji Tuhan bagi setiap orang percaya, apapun yang dihadapi, situasi di dalam kehidupannya, baik di dalam suka maupun duka, kebahagiaan ataupun kesengsaraan, namun
Tuhan selalu siap mendampingi kita, menolong kita, dan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun, asal kita tetap yakin dan percaya, berpengharapan yang teguh hanya kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman-Mu meneguhkan hati kami, menguatkan iman kami, apapun yang kami hadapi, sepanjang berjalan di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kami hanya berharap satu-satunya hanya kepada Tuhan saja. Kami tidak berharap kepada manusia, tetapi kami hanya berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mau memperhatikan, yang peduli dengan apa yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itulah yang meyakinkan kami supaya kami senantiasa menunjukkan kesetiaan kami hanya kepada Tuhan. Engkau sudah berjanji bagi kami bahwa Engkau akan menyertai kami senantiasa. Janji Tuhan itu adalah janji yang pasti, yang tidak pernah Engkau ingkari. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini menjadi kekuatan baru bagi kami, untuk kami juga boleh melanjutkan setiap aktivitas kami. Biarlah kami Tuhan melakukan segala pekerjaan yang Tuhan anugerahkan seturut dengan campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa terlibat di dalamnya, supaya kami Tuhan tidak mengandalkan kekuatan kami, supaya kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau. Engkau yang ada di depan kami, memimpin hidup kami dalam setiap gerak langkah hidup kami, untuk melanjutkan perjalanan hidup kami selamat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Juga kami semua yang melakukan segala aktivitas kami, biarlah Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan penolong yang menguatkan hati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kepada Tuhan doa dan permohonan kami ini. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima dan sempurnakan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.